Om Swastiastu. Baik, Semeton Taksu Poleng, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, dari Ngaji Roso. Mungkin nanti Ngaji Roso ini udah merinding. mungkin sebelumnya ucapan terima kasih juga Masnya udah mampir di sini dari base camp Taksu Poleng. Nah, di sini nanti kita sering-sering cerita gini aja. Nah, gini Mas Azwan. Iya. Ngaji Roso nih. Kita dengar Ngaji Roso itu sebenarnya udah merinding kan. Karena sebenarnya jujur nih, kita di teman-teman Taksu Poleng sudah mulai gimana ya? Menerapkan, kalau kita bilangnya sembahyang ya. Sembahyang dengan rasa. Karena kalau kita sembahyang dengan aturan agama lah, kalau kita bilang agama, aturan. Kita sebenarnya orang awam gitu loh. Kita orang awam, cuma kita pengen mengaplikasikan artinya sembahyang dengan memang tulus kayak gimana sih kayak gitu. Makanya dengar Ngaji Roso itu sembahyang dengan rasa gitu. Nah, tercetusnya ini gimana nih Mas? Apakah ada panggilan alam atau ngorek-ngorek kata, ketemunya Ngaji Roso, atau kita jalan terbesit langsung Ngaji Roso seperti itu. Oke. Mas Jarod dan Mas Dede ya, biar nggak salah. Saya bersyukur banget bisa ketemu sama teman-teman Taksu Poleng ya. Iya. Punya saudara yang baru, yang sefrekuensi tentu dengan sebuah visi spiritual yang sama. Iya. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan komunitas dan golongan tertentu, tapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kemudian memikirkan Nusantara, bahkan jagat seisinya gitu ya. Sehingga diskusi tadi dengan Mas Panca, saya rasakan banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang baru yang bisa menginspirasi banyak orang begitu. Saya seneng sekali ya ketemu sama panjenengan. Orangnya baik ya kan, ramah gitu. Terkait dengan pertanyaannya Mas Jarod dan Mas Dede, barangkali ketika berbicara tentang asal mula nama Ngaji Roso itu ya Mas ya, saya memang semenjak 2008 ya, kalau nggak salah 2008 itu 2006 itu saya aktif di jamaah Ma'iyahnya Cak Nun atau MH Ainun Majid. Beliau merupakan salah satu figur tokoh yang menurut saya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Beliau pawang bagi saya, bisa ngomong siapapun dari berbagai suku dan agama apapun. Jadi inspirator yang sangat luar biasa, sehingga kajian-kajian beliau sangat mempengaruhi pola pikir dalam hidup saya gitu. Nah, akhirnya kemudian suatu ketika kita punya keinginan untuk bagaimana supaya bisa membuat apa ini anak muda ini kan sekarang yang jadi PR ini kan. Kalau zaman dulu nih Mas Dede, kita dididik, nanti saya pengen jadi tukang pos, saya pengen jadi pilot, dokter gitu kan. Tapi era sekarang sudah berubah. Sekarang anak muda, kamu ke depan pengen buat apa? Itu mereka sudah punya Shopee, sudah punya Traveloka. Kita ini bikin apa ini? bikin Taksu Poleng akhirnya. Gilirannya apa nih? Nah sama di era kita hari ini, kemudian waktu itu saya putuskan, saya akan membuat sebuah karya nyata untuk mendokumentasikan pikiran-pikiran orang-orang yang hebat begitu. Tidak hanya itu, sebenarnya banyak kita bikin hal konten-konten yang intinya menginspirasi dan mendidik lah. Tidak hanya dalam konteks kaweruh, kejawen atau spiritual saja, banyak. Cuman kebetulan memang yang kita fokuskan di Ngaji Roso gitu ya. Asal usul Ngaji Roso ya, karena saya melihat sudah terlalu banyak pengajian-pengajian yang bersifat
umum, ya kan, yang bersifat umum begitu. Padahal yang paling dibutuhkan itu supaya kita tidak menyalahkan orang lain, pemahaman orang lain, agama orang lain, itu adalah kelembutan. Kelembutan itu kan hanya bisa diperoleh melalui sebuah rasa gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu saya pengen deh ini ada kajian-kajian tentang tasawuf, karena dengan tasawuf, dengan nilai-nilai kemurnian itu kita bisa menerima kebenaran dari agama apapun misalnya ya kan, dari golongan apapun begitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol ya kita cari ide lah ya, cari ide itu kan kayak ombak di laut itulah, mengalami pasang surut. Saya yakin takkan pernah habis airnya. Sehingga ketemu oke, kayaknya ini menarik deh kalau ngaji roso gitu. Kalau orang Jawa kan angka 9 itu agak apa ya, memiliki kesan sendiri gitu. Saya hitung-hitung, oke, ngaji 5, roso 4, oke, 9 juga, menarik juga ini dan mudah dipersepsikan orang. Dan ketika kemudian ini nanti viral misalnya, orang akan tahu apa sih ngaji roso. Oh, berarti belajar sesuatu itu harus yang bisa dirasakan saja. Ibarat orang sholat itu tidak hanya mentah pada tataran gerakan saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa memaknai orang ketika, kalau di Muslim ini Mas, karena kebetulan awal-awal itu basic kajiannya adalah keislaman, tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi plural juga, kemana-mana juga akhirnya. Nah, dari situ kemudian kita berpikir, oke, ini butuh deh orang yang bisa menerjemahkan gerakan sholat itu dalam bahasa perbuatan. Kalau misalnya kan ada berdiri tuh, berdiri ini maksudnya apa sih? Ini kita, iman kita ini dalam kondisi mau miskin, mau kaya, mau susah, mau enggak, ini harus benar-benar tetap kita hanya kepada Sang Pencipta. Kita tidak goyah. Bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Kayaknya api itu kan, meskipun dihadapkan di bawah tetap kan, tetap ke atas. Misalnya apapun kondisiku tetap Tuhan, gitu kan ya. Oke. Kemudian rukuk. Rukuk itu horizontal. Kita harus sama orang harus saling menghormati, kan, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, gitu. Sujud, filosofinya apa kira-kira nih? Oke, mengalir dari atas ke bawah layaknya air gitu ya. Layaknya air. Kalau tadi kan berdirinya itu ibaratnya adalah api, rukuknya angin begitu kan, berembus horizontal. Kemudian sujudnya adalah air. Berarti kita ketika hidup itu jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi lebih menolong orang, bantu orang yang sedang kesusahan. Kemudian gerakan yang keempat, duduk, dilambangkan dengan unsur tanah itu kan, jadi pribadi yang sabar dalam kondisi apapun, kayak tanah diapa-apakan dia tetap tenang gitu kan ya. Nah, membongkar hal-hal seperti ini tentu butuh orang-orang yang khusus, bukan sembarang orang yang hanya sekedar bisa ngomong ngalor ngidul mentah pada tataran wacana, tapi memang benar butuh orang-orang yang eksklusif. Nah, disitulah kemudian, karena memang saya dulu nggak tahu ada giroh, keinginan yang sangat luar biasa untuk mendekat kepada orang-orang yang memang punya kelebihan dalam konteks keilmuan dan nilai-nilai kehidupan. Contoh nih, salah satu narasumbernya ngaji roso yang awal-awal itu ada namanya Mbah Sumatari nih. Beliau ini orang yang tinggalnya di tengah hutan sendirian, tidak makan nyawa-nyawa begitu. Memang dunia ini seolah-olah memang sudah ditalak bagi beliau gitu. Dia sudah nggak memikirkan bagaimana hidup bertetangga segala macam. Segali tiap malam segali terus. Saya banyak belajar di sana. Saya menemukan sebuah perspektif yang unik ya, universal, dan itu bisa membawa kebermanfaatan untuk banyak orang. Dapat support dari beliau lah, terus kemudian akhirnya oke, clear, kita jalan
pakai ngaji rosok. Ya. Seperti itulah kurang lebihnya dialektikanya Mas kurang Didi ya. lebihnya panjang juga ya. Iya. Menarik ini. Nah, mungkin kalau dari segi keilmuan spiritual ya, mungkin tadi Mas Hendra udah banyak membahas nih sama Ilu Panca. Biar nanti teman-teman Taksipoleng biar mampir juga ke Ngaji Roso untuk menggali ilmu-ilmunya ya secara spiritual. Nah, kalau kita nih mungkin lebih ingin menggali nih ke pengalaman-pengalaman Mas Hendra sama teman-teman dalam menjalankan Ngaji Roso ini ya. Artinya channelnya nih bukan dari perjalanan ini udah kemana aja nih Mas? Kan Ngaji Roso ini kayak ibaratnya vlogernya sesepuh Nusantara. Dari kontennya sudah banyak. Iya, awalnya memang berat ya. Jadi untuk mencari narasumber itu bukan persoalan yang ringan bagi saya secara pribadi, karena tidak mudah mencari sesepuh yang mau mewedar sesuatu yang bersifat masih hubungannya dengan dalam ya, tidak kulit tapi kan isi ya. Takutnya kan timbul konfrontasi, timbul polemik dan lain sebagainya. Karena tidak semua pemahaman orang itu bisa sampai menjangkau ke situ gitu loh. Benar. Nah, tetapi karena pendekatan tak kenal menyerah begitu, biasanya saya lakukan dulu sama teman-teman. Akhirnya mereka memahami, Mbah, saya pengen wawancara panjenengan itu motivasi utamanya dalam rangka supaya orang Jawa itu, ajaran Nusantara itu tidak terdiskreditkan, tidak disepelekan, tidak diinjak-injak. Di kala itu memang beda sekali Mas, kita buka YouTube terkait dengan kajian-kajian seperti ini itu masih sangat-sangat minim sekali ya. Masih sangat minim sekali, sehingga waktu itu kita nekat aja memberanikan diri, akhirnya dapat. Beliau bersedia. Terus kemudian seiring berjalannya waktu kita nyari lagi ke mana tuh namanya, ke daerah Jawa Timur lah. Kita kelilingi daerah Jawa Timur, mulai dari Gresik, Malang, Mojokerto, Kediri dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya teman-teman yang merasa terbantu dengan kajian-kajian seperti itu, mungkin terpanggil batinnya, terpanggil jiwanya begitu ya. Pada kontak sendiri, Mas, ini ada kenalan saya bagus sekali Mas, rumahnya di Bekasi, rumahnya di Jakarta, rumahnya di Jawa Tengah, ya kan, di Blora. Hingga saat ini bisa ketemu generasi muda yang sangat istimewa di Bali, ini kan ya. Ini bagi saya menggerakkan channel kajian spiritual itu sesuatu yang sangat istimewa, karena kita bisa mendapatkan doa banyak sekali dari orang-orang yang sebenarnya tidak kita kenal, ya kan? Dan itu saya rasakan betul. Cuman barangkali karena memang motivasi saya Mas menghandle atau meng-create channel ini bukan untuk pribadi ya. Jadi memang motivasi saya di awal adalah saya ingin mengajak generasi muda yang sulit cari kerja, ya kan, yang kemudian dia keterbatasan pengen sekolah begitu. Saya arahnya pengen saya ajak semua, dan alhamdulillah sekarang banyak nih anak-anak yang nggak bisa sekolah. Saya ingin gabung, pengen bisa kerja sambil sekolah. Saya taruh di rumah begitu, kita makan bareng, kerja bareng, ada cowok, ada cewek, ada shift pagi, ada yang malam begitu. Jadi apa ya? Saya punya keyakinan bahwa ketika kita pengen jadi orang yang miskin itu cukuplah kita pikir diri kita sendiri. Kita pengen makan apa turutin, pengen beli apa turutin, tanpa berpikir yang lain-lain. Tapi kalau kita pengen jadi orang yang sederhana itu ya punya rumah, punya mobil, segala macam, itu kan umum, orang sudah umum gitu ya. Pikirkan diri sendiri dan pikirkan orang lain. Pikirkan diri sendiri dan pikirkan keluarga. Kalau pengen sederhana. Tapi saya yakin kalau pengen kaya hati, kaya raya, itu pikirkan orang lain. Karena dengan begitu wadah kita itu cepat besar.
Nah itu yang kemudian saya terapkan. Akhirnya ada anak-anak butuh kerja, oke, saya terima aja. Saya nggak peduli nanti bisa gaji dia apa enggak gitu. Sampai sekarang ada 11 sampai 12 kru kalau nggak salah. Oh gitu. Oh banyak sudah langsung jadi rekrut dari. Iya. Jadi kalau ditanya keliling kemana saja ya, yang ya sekarang ini langkah teman-teman Ngaji Roso sudah nyebrang pulau ya, karena ternyata banyak sekali mutiara-mutiara terpendam di berbagai pulau-pulau, tidak hanya di Jawa, di Bali kita bisa ketemu orang-orang yang hebat, bisa menginspirasi banyak orang, anak muda ya, yang notabene kebanyakan itu hidupnya hedon kan, pragmatis gitu kan ya, hura-hura gitu kan, balap motor liar tapi di sini tidak. Nah, gitu Mas Dede. Ya setidaknya mungkin mudah-mudahan sih Taksu Poleng terinspirasi bisa ikutlah keliling Nusantara seperti Ngaji Roso. Nah, ini kan tadi di Mas Indra jangan menampung orang-orang, dan ini kita bisa berbagi lah setidaknya kita di bidang sosial nantinya. Sudah kaya hati, kaya raya versi Mas Hendra, versi Ngaji Roso. Nah, dari pengalaman perjalanan nih, Mas Hendra, kan banyak tuh ketemu sesepuh Nusantara ya. Ini kalau bisa dibilang pengalaman-pengalaman mungkin ya, apa ada nggak yang kita sebenarnya kan buat channel untuk semeton atau teman-teman yang pengen tahu lah seperti itu. Cuma kadang kita sendiri yang malah kok kita terpanggil untuk mengamalkan itu gitu. Oke. Jadi memang saya berangkatnya dulu saya sempat nyantri di pondok pesantren ya Mas. Oh iya. Nyantri di pondok pesantren, terus kemudian nyebrang ke ajaran-ajaran pondok pesantrennya itu pondok pesantren yang moderat ya. Moderat. Gitu. Tahu sendiri kan yang moderat yang bagaimana gitu kan. Terus kemudian aduh kok kering ya. Sudah udah gini kok masih kering ya. Akhirnya terus kemudian ada panggilan jiwa ya barangkali. Panggilan jiwa. Saya ketemu sama seorang musafir. Musafir itu nggak tahu kalau di Bali jarang ada mungkin ya. Atau mungkin ada yang nggak tahu kalau di Jawa itu karena di sana ada wali songo. Ada orang yang di jalan-jalan gitu kan, tugas laku dari gurunya gitu. Saya nggak tahu, setiap ketemu musafir itu ada panggilan jiwa, pengen ngerawat. Ya, saya dekatin, saya ajak dia sebagai saudara, saya ajak makan di pinggir trotoar. Pokoknya kebutuhannya saya cover dari dulu ketika saya masih waktu kuliah kalau nggak salah. Dari situlah kemudian bisa terbuka pintu. Oh ternyata orang belajar itu tidak hanya pada makom syariat aja, tapi ada toriko, ada hakikat, ada ma'rifat dan lain sebagainya. Saya kenal lah, meskipun belum bisa praktik seperti itu, tapi enggak, oh saya kelak pasti akan bisa ke sana gitu. Nah, akhirnya dari situ kemudian mulai masuk pelajaran-pelajaran yang lebih khusus begitu. Dan kalau kemudian seperti menjawab pertanyaannya Mas Dede, ada nggak kemudian nilai-nilai dari narasumber-narasumber itu yang kemudian diterapkan dalam praktik berspiritualnya? Yang jelas kami semuanya ketika melakukan wawancara terhadap narasumber, yang perlu saya garis bawahi adalah kita selalu penasaran itu sungguh-sungguh. Kita pengen menggali dari apa yang di Panja sampaikan tadi. Kita pengen menggali, oh ternyata begini. Tentu itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kemudian ada sesepuh yang kemudian memiliki keilmuan tertentu, misal di Jawa ada, di sana seperti nyambung sangat relevan banget dengan yang disampaikan Mas Panja tadi. Ada sedulur sejati begitu ya, sedulur sejati. Saya awalnya apa sih ini orang kalau ngomongin apa? Iya. Maksudnya itu berguru, tapi praktiknya yang dilakukan setiap hari, setiap malam itu bermeditasi. Bermeditasi. Awalnya saya ikut itu hanya sekedar menjaga supaya saya merasa menghormati beliau aja, ya kan? Saya merasa menghormati beliau aja.
Tapi lama-kelamaan, loh, setelah saya bermeditasi, saya mengalami sebuah fase yang memang sebelumnya tidak pernah saya temui dan saya rasakan ketika mengerjakan praktik-praktik spiritual sebelumnya. Dari situlah kemudian saya terus menggali. Oh, bahwa ternyata memang apa yang saya pelajari selama ini mudah-mudahan tepat lah ya. Jadi tetap ada, Mas. Setiap narasumber itu pasti punya kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan, dan karena masih manusia pasti ada kelemahan, kekurangannya. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian mensinergiskan setiap kelebihan-kelebihan atau keunggulan narasumber itu, kemudian itu kita kelola, menyatu di dalam diri kita, sehingga ke depan kita ini tertuntut untuk menjadi pribadi yang paripurna, begitu. Mungkin dari perjalanan Mas Hendra nya sangat inspirasi sekali ya di sini, titik. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa main-main ke sana. Itu harus, Mas. Iya. Jadi ingin sih tergerak rasanya dari perjalanan Mas Hendra itu sangat menginspirasi sekali. Bisa nantinya bergerak di bidang gitu ya. Oke. Mungkin masih banyak sih sebenarnya yang pengen kita gali sih ya. Cuma kita simpulkan sedikit nih, Mas. Artinya dari sekian banyak perjalanan Mas Hendra mencari sesepuh itu, yang bisa disimpulkan lah agar mungkin ya teman-teman yang mulai tergerak sedikit seperti itu tidak apa namanya salah arah lah, atau mungkin bisa dikasih wejangan lah sedikit. Jadi ini Mas, memang sebelumnya saya nggak pernah in frame sama sekali ya. Jadi selama keliling kemana-mana begitu, mengambil nilai-nilai positif spiritualitas daripada para narasumber yang memang sudah kenyang dengan pengalaman spiritual dan pengalaman kehidupan. Saya menangkap poin pentingnya memang semakin puncak spiritualnya seseorang tinggi, itu yang dipikirkan tidak hanya dirinya sendiri dan keluarga, tapi yang dipikirkan adalah banyak orang. Yang dipikirkan adalah jagat raya seisinya. Kenapa kemudian ada Siddhartha Gautama? Kenapa kemudian ada Muhammad? Kenapa kemudian ada para wali dan lain sebagainya? Itu diangkat sebagai orang-orang pilihan karena memang mereka mendedikasikan hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Jadi kalau mengaku spiritualis ya, tapi kemudian hanya memikirkan dirinya sendiri, ya perlu dipertanyakan nilai-nilai spiritualitasnya yang selama ini dia tekuni. Nah, oleh sebab itu berspiritual itu kan sama dengan mencari jalan kembali, ya kan, supaya tidak salah arah gitu ya. Nah, kalau menurut saya secara pribadi ya, saya omongkan yang saya pahami, yang saya bisa kerjakan sebatas yang saya mampu, ya itu tadi, belajar untuk memikirkan mulai dari terkecil. Saya punya tetangga di sana, itu sama-sama lansia, suami istri gitu, nggak kerja, lah terus mau dapat makan dari mana? Kalau kemudian saya diam aja terus seperti apa? Saya suruhlah anak-anak, saya suruhlah kru datangi, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini, cari lagi, cari. Jadi berusaha tiap malam untuk berpikir, tetanggaku yang di sana itu udah makan apa belum gitu. Nah, hal-hal terkecil seperti itulah yang kemudian senada barangkali dengan yang disampaikan oleh Bung Karno ya, bahwa Tuhan itu bersemayam di dalam gubuknya orang-orang yang miskin begitu. Barangkali itu sangat menggelorakan jiwa saya untuk kemudian ya praktik langsung hidup dengan banyak memberi, bukan hidup dengan banyak menerima, karena konsekuensi daripada memberi itu sebenarnya adalah
menerima juga. Menerima. Oleh sebab itu memikirkan orang lain adalah bagian dari tangga untuk menuju puncak spiritual. Itu. Menarik. Mungkin sama sih seperti yang saya pahami tentang spirit ya. Spirit mungkin kalau dibahasakan semangat juga kan artinya gitu. Nah, tidak hanya sekedar bagaimana kita menjalankan metode A untuk mencari Tuhan atau menjalankan metode B untuk mencari ini, tapi lebih ke kesadaran kita ya antara sesama, bagaimana menerapkan dalam pola kehidupan kita juga seperti itu. Nah, banyak sebenarnya. Karena masalah. Ya, cuma nih menghargai apa namanya Mas Hendra karena pertama kali katanya imprint ini sebenarnya bonus bagi Taksupoleng gitu ya. Itu juga para teman-teman dari Taksupoleng juga yang sudah mengikuti channelnya Ngaji Rosso. Jadi ini pertama kalinya Mas Hendra mau imprint. Jadi ini seperti kata Betty tadi bonus banget dari buat dari Taksupoleng. Jadi teman-teman bisa mengenal jadi siapa sih di belakang dari Ngaji Rosso ini. Jadi beliau lah sosok yang sederhana yang mau di sana mau belajar sejarah Nusantara juga. Di samping itu juga dari sederhanaan Mas Hendra yang mau merangkul anak-anak dan anak muda, merangkul sesama. Iya. Nah, mungkin untuk menghargai itu cukup dulu ya. Artinya ya kita nggak panjang-panjang lebar untuk bertanya, nanti ditangkap mukanya apa namanya malah banyak fans itu. Oh iya. Nah, mungkin kalau teman-teman Taksupoleng yang pengen ya artinya lebih mengenal sesepuh-sesepuh Nusantara atau ingin menggali wawasan spiritual lah di gini apa namanya di Nusantara, mungkin bisa mampir di channel Ngaji Rosso. Jadi teman-teman mungkin seperti kata Billy tadi, kalau kita belajar ilmu Nusantara, jadi wawasan Nusantara, jadi sangat masih kalau kita sih masih awam sekali ya di bidang ketimbang Mas Hendra-nya. Masih kering lah ya, masih kering. Nah, mungkin itu sih teman-teman pembicaraan kita kali ini. Sekali lagi mungkin Mas Hendra kami ucapkan terima kasih sudah mampir di sekitar Taksupoleng, juga memberikan sedikit pengalaman ya, pemahaman ya, untuk berbagi. Itu yang tadi petik. Mungkin itu sih teman-teman. Apalagi sekali lagi kami mohon maaf apabila mungkin tadi perbincangan ada salah kata. Mas ya, sini kami masih proses belajar juga. Proses belajar, proses dia ganti. Iya. Mungkin itu sih teman-teman Taksupoleng. Sekali lagi ingat like, share dan subscribe channel kami Taksupoleng agar kami terus bisa berkarya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para mesra. Om Santi Santi Santi.